Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya? Oke, semoga kita sehat selalu dan dalam perlindungan oleh Allah. Oke, perkenalkan dulu, nama Ustazah Siti Fatimah. Biasanya dipanggil Ustazah Fatimah yang akan menjadi wali kelas 3 Al-Khaliq. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Oke, Ustazah akan menerangkan materi matematika dalam video berikut. Membaca dan menuliskan lambang bilangan. Nah, bagaimana cara membaca lambang bilangan? Nah, yang pertama di sini perlu diingat bahwa ketika sudah masuk ke bilangan ribuan, maka bilangan itu terdiri dari 4 buah angka. Kalau kemarin ratusan masih 3 buah, sekarang kalau sudah ribuan 4 buah angka. Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah angka. Nah, di sini untuk penulisan bilangan ribuan itu sendiri pasti harus ada tanda titik. Nah, untuk memudahkan ketika kamu membaca. Nah, di sini cara membacanya itu adalah ketika kamu melihat ada tanda titik. Di sini kan contoh yang nomor 1 titik. Nah, berarti 1 titik itu dibaca 1000. Nah, kemudian sisa angka di belakangnya 267 itu dibaca seperti kamu membaca bilangan seperti biasa. 267 itu dibaca 267. Maka kalau kita gabungkan atau baca dari depan, maka jadinya adalah 1267. Bisa diulang ya. Jadi untuk contoh nomor 1 dibaca 1267. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini 3 titik. Nah, berarti angka depannya diawali dengan angka 3. Maka kita bacanya 3000. Nah, kemudian ternyata sisa angka di belakangnya adalah 045. Nah, ketika kamu melihat ada angka 0 di depan angka, maka angka 0-nya itu dia tidak dianggap atau tidak dibaca. Jadi yang kamu baca hanya 45-nya saja. Berarti jadi 45 ini dibaca 45. Sehingga kalau kita baca dari depan jadinya 3045 langsung saja. Jadi tidak perlu 3045. Tidak perlu. Jadi langsung 3000 ini tidak dibaca. Jadi langsung 45. Ya, bisa diulang. Jadi dibaca 3045. Kemudian untuk contoh yang ketiga diawali dengan angka 5, berarti 5000. Nah, 008, berarti 00 ini yang di depan angka tidak dibaca ya, atau tidak dianggap. Jadi kamu langsung baca angka, selain 0-nya itu ada angka berapa? 8. Nah, berarti jadinya langsung saja 5008. Nah, jadi bisa diulang, langsung dibaca 5008. Kemudian contoh yang terakhir, 2.403 diawali dengan angka 2, berarti jadinya 2000. Kemudian sisa angka di belakangnya 403. Ini dibaca 403. Maka jadi kalau kita baca dari depan itu menjadi 2403. Bisa diulang. Jadi tadi dibaca 2403. Nah, itulah cara untuk membaca bilangan ribuan. Dan sekarang bagaimana kalau kita disuruh menuliskan lambang bilangan ribuan? Contoh yang pertama di sini. Ada soal 2435. Nah, kita lihat dulu angka pertama yang disebut 2000. Berarti jadinya karena diawali dengan kata 2000, maka kita tulis 2 titik. Nah, sisanya itu kalimatnya adalah 435. Berarti kita tulis saja 435. Ya. Kemudian contoh yang kedua, 5012. 5000 berarti kita tulis 5 titik. Karena angka 12 saja, berarti jadinya kita langsung tuliskan, nggak boleh langsung tulis angka 12. Karena kalau langsung ditulis angka 12, berarti jadinya nanti 5.12, berarti hanya ada 3 digit dong. Berarti kamu butuh bantuan angka 0. Setelah kamu tulis titik, kamu tulis dulu 0, baru setelah itu angka 12. Jadilah seperti ini. Terus kemudian contoh yang ketiga, 4000
803. Berarti karena diawali dengan angka 4000, berarti kamu tulis 4 titik, baru kemudian bilangan belakangnya adalah 803. Berarti kita tulis 803. Berarti jadinya tulisnya seperti ini, 4803. Kemudian contoh yang terakhir adalah 9007. 9000, berarti kita tulis 9 titik, 7, angka 7, nggak mungkin kita langsung setelah titik langsung tulis angka 7. Kan tidak boleh, karena setelah titik itu harus ada 3 buah angka. Berarti kamu butuh bantuan angka 0 sebelum kamu menuliskan angka 7. Berarti jadinya 9 titik, 0-nya sebanyak 2, karena nanti kan yang angka terakhir adalah angka 7. Jadi 9 titik 007. Jadi seperti ini untuk cara menuliskan lambang bilangan ribuan. Kita berlanjut untuk nilai tempat suatu bilangan. Nah, untuk nilai tempat suatu bilangan diberi ada contoh di sini. Ada bilangan 4315. Di mana kita mulai dulu dari yang belakang. Nah, belakang, angka yang paling belakang ini 5, itu dia mempunyai atau nilai tempatnya adalah satuan. Jadi dia untuk angka yang paling belakang dia nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian maju ke depan ada angka 1 di sini, berarti angka 1 itu mempunyai nilai tempat setelah satuan dia puluhan, disebut puluhan. Kemudian ada lagi setelah angka 1 yaitu angka 3, maju lagi ke depan. Nah, angka 3 ini mempunyai nilai tempat setelah puluhan itu adalah ratusan. Berarti jadinya untuk angka 3 ini menempati nilai ratusan. Kemudian yang terakhir, angka yang paling depan, yaitu 4, maka 4 ini mempunyai nilai tempat disebut sebagai ribuan. Jadi perlu diingat bahwa urutan dari belakang sampai ke depan, yang pertama itu dari belakang dulu, diingat itu ada satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, kemudian ribuan. Jadi seperti itu. Nah, itu baru menyatakan nilai tempat. Bagaimana kalau ditanya nilai? Nah, pada bilangan 4315, apabila ditanya nilainya, angka 5, kita mulai lagi dari belakang ya. Angka 5, dia mempunyai nilai 5, karena memang dia tempatnya di satuan. Jadi hanya kita tuliskan sebagai nilainya ya 5. Dan ingat kalau ketika pertanyaannya bernilai, maka kamu tuliskannya harus dalam bentuk angka. Bukan berupa kalimat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, bukan. Tapi ketika sudah menanyakan nilai, kamu harus tulis dalam bentuk angka. Terus kemudian kita maju ke depan ada angka 1. Nah, angka 1, tadi kan setelah satuan posisinya adalah puluhan. Maka kalau angka 1 posisi puluhan, maka dia mempunyai nilai 10. Maka ditambahkan 0 sebanyak 1. Nah, kemudian kita maju lagi ke depan ada angka 3. 3 di sini kan tadi tempatnya setelah puluhan ratusan. Berarti kalau ditanya nilai angka 3, maka angka 3 mempunyai nilai 300. Ratusan itu kan nolnya ada 2. Terus kemudian yang paling depan yaitu angka 4. Angka 4 di sini tadi setelah ratusan, dia kan posisinya ribuan. Nah, ribuan, maka angka 4 itu mempunyai nilai 4000, nolnya 3. Nah, kita masuk kepada membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, ingat ya, untuk tanda perbandingan, untuk yang pertama ada tanda sama dengan. Ini melambangkan sama dengan. Kemudian, untuk tanda ketidaksamaan, jadi muncul tanda seperti ini. Kalau seperti ini, maka dia melambangkan dibaca lebih kecil dari atau kurang dari juga boleh. Atau terus kemudian yang tanda seperti ini, dia melambangkan lebih besar dari. Ya. Jadi kalian harus hafal dari ketiga tanda ketidaksamaan ini atau tanda perbandingan ini. Nah, kemudian ada contohnya di sini. Yang pertama itu adalah 4678 titik-titik dari 2987. Kalau kamu ingin membandingkan suatu bilangan, maka kamu bisa melihatnya mulai dari angka yang paling depan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini untuk bilangan yang pertama yang di depan, ini dia punya angka 4. Angka depannya. Kemudian bilangan yang berikutnya, angka depannya 2. Maka jika kita bandingkan 4 lebih apa ya dari 2? Lebih besar. Maka jawabannya
4.678 lebih besar dari 2.987. Jadi kamu cukup melihat angka di depannya saja. Nah, 2-nya sama 4-nya saja. Tinggal kamu bandingkan. Nah, jadi kamu tidak perlu melihat angka yang di belakang. Karena kebetulan angka di paling depannya sudah langsung bisa kita bedakan atau bisa kita bandingkan. Nah, kemudian contoh yang kedua, 5.362 titik-titik dari 5.662. Kalau pada contoh nomor 2, karena di angka paling depannya 5, kemudian bilangan yang satunya juga angka depannya 5, maka kita belum bisa membandingkan nih siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Maka kita lihat angka keduanya. Di sini angka keduanya adalah 3, kemudian di sini angka keduanya adalah 6. Berarti 3 kan sudah berbeda tuh ya. Berarti sudah bisa terlihat 3 lebih apa ya dari 6? Lebih kecil. Berarti jadinya jawabannya 5.362 lebih kecil dari 5.662. Terus kemudian kalau kamu disuruh mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar, kamu pertama kali kamu cek dulu bilangan atau angka yang paling depan. Ketika angka paling depannya berbeda-beda, berarti sudah bisa dilihat dari angka yang paling depannya saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan berbeda-beda ya. Nah, berarti kalau diurutkan mulai dari yang terbesar, maka jawabannya pasti yang pertama adalah yang 7.513. Baru setelah 7.513, 5.346. Setelah itu baru yang 4.978, baru yang terakhir adalah 1.254. Oke anak-anak, selamat mengerjakan.